Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakatarup. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mokrondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Di kehidupan yang serba kesederhanaan, Jakatarup dan Mokrondo jalani dengan sepenuh hati. Suatu hari, Jakatarup dan Mokrondo bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa saja. Kalau begitu, biar Jaka saja yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih, Nak. Tapi tidak apa-apa. Ibu merasa masih kuat melakukannya, Nak. Tidak apa-apa, Bu. Biar Jaka saja mengerjakannya. Ibu beruntung sekali memiliki anak seperti kamu, Nak. Sinar matahari sudah mulai turun, menandakan malam akan segera tiba. Jakatarup dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Nak, hari sudah hampir petang. Kita akhiri pekerjaan hari ini ya. Baik, Bu. Setelah sampai di rumah, Jakatarup langsung menuju dapur untuk menyiapkan teh hangat untuk sang ibu. Mokrondo yang saat itu sedang duduk istirahat memanggil Jakatarup untuk membicarakan suatu hal. Nak, kemari sebentar. Ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa. Sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah. Ibu ingin menimang cucu sebelum ibu pergi. Ada seorang gadis yang mencintaimu, Nak. Kamu sangat pantas jika menikah dengannya. Siapa gadis itu, Bu? Laras. Aku tidak mencintainya. Lagi pula, Jaka belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu, Nak? Jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa semakin tua dan semakin lelah, Nak. Ada yang berbeda dengan ibu hari ini. Keesokan harinya, Jakatarup mendapati ibunya yang tengah melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Jakatarup di rumah. Tidak seperti biasanya ibu yang menyiapkan semua ini. Sudahlah, tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak ingin kamu terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa pergi bertani denganmu. Ya sudah, tidak apa-apa, Bu. Biar Jaka saja. Ibu istirahat saja di rumah. Jaka pergi dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jakatarup segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal ini tak menyurutkan semangat Jakatarup untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah. Saat berjalan menuju ke sawah, ada seseorang wanita yang mengikutinya dan bersembunyi di balik semak-semak. Andai saja dia jadi suamiku, aku pasti bahagia. Tapi, apakah dia juga mencintaiku? Ah, sudahlah, dia pasti mencintaiku. Seperti biasa, saat hari mulai petang, Jakatarup bergegas pulang dengan membawa hasil panennya. Hari sudah semakin sore. Sudah saatnya aku pulang. Aku terlalu lama meninggalkan ibu sendirian di rumah. Saat Jakatarup sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang sedang terbaring lemah di kamar. Saat itu juga ada Laras yang tengah menangis di samping Mokrondo. Aku pulang. Hah, ada apa ini? Ibumu, Kang Jaka. Ada apa dengan ibuku, Laras? Ibumu. Ibu! Ibu kenapa, Bu? Maafkan semua kesalahan ibumu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu nanti, Jaka.
Tidak, Bu. Ibu tidak boleh berbicara seperti itu. Ibu tidak boleh meninggalkan Jaka sendirian di sini, Bu. Kami turut berduka cita ya. Kami pun turut berduka cita, Jaka. Laras yang tengah berdiri di belakang Jaka berbicara dalam hati. Ini adalah kesempatan emas. Mbok Rondo menginginkan Jaka segera memiliki istri. Jaka Tarub kan tidak punya calon untuk dijadikan istri. Pasti Jaka Tarub memilih aku sebagai istrinya. Jaka Tarub menyesal telah meninggalkan sang ibu yang tengah terbaring lemah sendirian di rumah. Seharusnya ia menjaga ibunya karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Setelah kepergian Mbok Rondo, ia terlihat menyendiri dan terlihat sangat murung. Hingga suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk meninggalkan beberapa pikiran dan kesedihannya. Suatu hari, hiduplah 4 saudari bidadari yang bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Hari ini begitu cerah, matahari membangunkanku dari mimpi. Benar sekali adikku, rasanya aku ingin pergi ke Mayapada untuk mandi di sungai yang sangat sejuk itu. Benar sekali itu kak, aku juga ingin mandi di sungai. Sudah lama aku tidak ke sana. Jika seperti itu, ayo kita bicarakan dengan kakak yang lain dulu. Kakak! Ya adikku, ada apa? Harum sekali kamu pagi ini. Kakak bisa aja. Oh iya, ayo kak kita ke Mayapada. Aku ingin mandi di sungai. Sudah lama sekali kan kita tidak mandi di sana. Oh ya sudah, kakak akan bicara dengan Kak Putih dulu ya. Dengan hati yang senang, Nawang Merah, Nawang Sari, dan Nawang Wulan menghampiri Nawang Putih untuk memberitahu kalau mereka akan ke Mayapada. Kak, ayo kita pergi. Pergi kemana? Kita akan pergi ke Mayapada untuk mandi di sungai. Iya, tunggu sebentar. Kakak minta izin dulu sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Ayah, aku dan adik-adik ingin meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka ingin mandi di sungai. Pergilah nak. Tapi ingat, saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Baik, ayah. Kami semua akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Baik, ayah.
Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sembari berburu untuk makan siang. Tanpa disengaja, ia mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Di mana ya? Wah, ada 4 wanita cantik ternyata. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Tak lama, trompet kerajaan dari kayangan berbunyi. Para nawang bergegas mengambil selendang masing-masing dan bersiap-siap untuk pulang ke kayangan. Namun, ternyata ada satu nawang yang kebingungan dan tergesa-gesa mencari selendang miliknya. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tunggu sebentar kak, selendang merahku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Iya, aku juga sudah mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawang Wulan, tapi tak kunjung kutemukan juga. Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus pulang ke kayangan sekarang juga. Maafkan kami adik Nawang Wulan. Mungkin ini takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami harus segera pergi, Nawang Wulan. Lihatlah, hari sudah beranjak gelap dan ini akan membahayakan buat kami semua. Itu benar Nawang Wulan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal adik Nawang Wulan. Ketiga bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian, sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan. Mengapa kau menangis, gadis cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan? Jadi kau adalah seorang bidadari? Tidak usah takut begitu, aku tak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Benarkah? Ya, kau bisa tinggal selama apapun yang kau mau. Pakailah ini. Terima kasih banyak. Oh ya, siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Aku Jaka Tarub. Ayo ikut aku. Nawang Wulan merasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Jaka Tarub menuju rumahnya. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan karena saat ini tak ada orang lain selain Jaka Tarub yang mau membantunya karena selendangnya telah hilang dan ditinggal oleh saudaranya kembali ke kayangan. Setelah sampai di kayangan, para bidadari takut untuk menghadap sang ayah karena mereka tahu bahwa ayah akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa sang adik, yaitu Nawang Wulan. Selamat datang kembali Tuan Putri. Mengapa kalian hanya bertiga? Di mana Nona Nawang Wulan? Kenapa kalian cuma bertiga? Kemana adik kalian Nawang Wulan? Maafkan kami ayah, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ayah, selendang adik Nawang Wulan tak kunjung kami temukan, meskipun kami sudah mencarinya kemana-mana. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami, ayah. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawang Wulan, Patih Hadiawarman? Rajaku, hamba tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Berharaplah, semoga hal buruk tidak terjadi kepada Nawang Wulan. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga sebuah rasa muncul di antara mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Yang tak lain adalah Laras dan Arya. Mereka berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Aku benci dengan pernikahan mereka. Aku pun sama halnya dengan kamu. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Tapi, apa rencanamu? Kamu harus membantu aku untuk mendapatkan Jaka. Baik, aku akan membantumu.
Tapi apa imbalannya untukku? Sebagai imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawang Wulan. Baiklah, aku setuju. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Mereka berusaha menghasut Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Hei Nawang Wulan, apakah kau tidak merasa bahwa Jaka Tarub mencintai seorang wanita selain kau? Tidak mungkin. Jaka hanya mencintaiku. Memang siapa wanita yang kau maksud itu, Laras? Aduh, Nawang Wulan, wanita itu adalah aku, Laras. Jangan tinggi hati kau, Laras. Jaka Tarub hanya mencintaiku. Nawang Wulan langsung menuju rumah dan menemui Jaka Tarub yang baru saja pulang dari ladang untuk meminta keterangan tentang apa yang telah dibicarakan Laras. Jaka Tarub! Ada apa, Wulan? Apakah kau mencintai seorang wanita lain selain aku? Kau ini bicara apa? Apakah kau mencintaiku, Jaka Tarub? Ya, Nawang Wulan, aku mencintaimu. Aku telah lama mencintaimu sejak awal kita bertemu. Memangnya mengapa kau bertanya seperti itu? Tapi Laras bilang bahwa kau telah mencintainya. Laras sialan! Nawang Wulan, dengarkan aku. Aku telah lama mencintaimu. Jika kau masih tidak percaya, aku siap untuk menikah denganmu. Apa engkau mau menikah denganku, Nawang Wulan? Ya, aku bersedia menikah denganmu, Jaka Tarub. Usaha Laras dan Arya untuk memisahkan Jaka Tarub dan Nawang Wulan gagal. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai sepasang anak kembar yang diberi nama Jaka Tengal dan Jaka Tengil. Setelah Jaka Tengal dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai muncul. Sedangkan Arya terus menghasut Jaka Tarub untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nawang Wulan. Hei Jaka, apakah kamu tidak curiga pada istrimu itu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini istrimu Nawang Wulan selalu melarangmu untuk tidak membuka bakul yang ia gunakan untuk menanak nasi? Ya, itu memang benar. Tapi apa masalahnya? Apa kamu tidak curiga kenapa beras di lumbungmu masih utuh, seolah-olah tidak pernah digunakan? Akang pulang. Akang sudah pulang rupanya. Iya, ada apa memangnya, Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Meminta tolong untuk apa, Dinda? Tolong jagakan api ini, karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kang. Baiklah, Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat dengan janji Akang. Tenang saja, Dinda. Akang tidak akan lupa dengan janji Akang. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan Arya. Karena dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Hah, ternyata selama ini Dinda Nawang Wulan hanya masak dengan setangkai padi. Pantas saja, selama ini padi di lumbung masih banyak. Sedang apakah kau, Akang? Akang sedang tidak apa-apa, Dinda. Akang harus pergi ke ladang, ada pekerjaan yang harus Akang selesaikan. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada Jaka Tarub karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Taulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah, Nawang Wulan mulai menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Dan akhirnya, Nawang Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Ternyata selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan selendangku. Karena isi lumbung terus berkurang. Pada akhirnya, aku bisa menemukan kembali. Ini pasti sudah menjadi kehendak yang di atas. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Jaka Tarub serta kedua anaknya. Jaka Tarub, teganya kau telah membohongiku selama ini. Ternyata kau yang mencuri selendangku, Jaka Tarub. Maafkan Akang, Dinda. Akang mengaku salah. Memang kau telah salah, Jaka Tarub. Tinggallah di bumi ini tanpa aku. Aku sudah tidak bisa hidup di bumi ini lagi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita, Jaka Tengal dan Jaka Tengil?
Uruslah mereka dengan baik. Aku percaya kau bisa menjaga kedua anak kita. Ibu, jangan tinggalkan kami, Bu. Jangan bersedih, Tengal. Masih ada ayah kalian di sini. Tapi Bu, aku ingin ibu bersama kami di sini. Apa Dinda tega meninggalkan anak-anak? Tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah di Kayangan, bukan di sini Jakatarup. Ibu. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan mengawasi kalian dari Kayangan. Ibu, apakah ibu akan kembali lagi? Ibu tidak yakin akan hal itu, anakku. Apakah Dinda akan kembali lagi ke Kayangan? Iya, Kang. Lalu, bagaimana kalau kami merindukanmu, Dinda? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan, maka aku akan menghibur kalian dari atas sana. Nawang Wulan pun kembali ke Kayangan meninggalkan Jakatarup dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Jakatarup dan kedua anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada Nawang Wulan.